Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan izin beliau kita dapat melakukan presentasi kembali pada mata kuliah teori sosial ini. Selawat beriringan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Rizky Syafril SHI MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah teori sosial ini. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Syarifina Nur Alfat, yang pada presentasi kali ini selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Selanjutnya itu anggota dari kelompok 8 yang pada presentasi kali ini selaku pemateri. Yang pertama itu Mutiara Rizka, NIM 21042176, Pio Andika Nambela 21042187, Raffi Putra Kurniawan 21042194, Raisa Indira Putri 21042201. Dan langsung saja kita masuk ke presentasi dari kelompok kami yang bertemakan nasionalisme antara bangsa dan negara, yang materi pertama akan disampaikan oleh Raffi Putra Kurniawan tentang substansi nasionalisme. Kepada Raffi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sini saya akan membacakan tentang substansi nasionalisme. Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian. Paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Dengan demikian, nasionalisme berarti menyatakan keunggulan suatu kelompok yang didasarkan atas kesamaan bahasa, budaya, dan wilayah. Istilah nasionalis dan nasional yang berasal dari bahasa Latin yang berarti lahir di, kadangkala tumpang tindih dengan istilah yang berasal dari bahasa Yunani ethnic. Namun, istilah yang disebut terakhir ini biasanya digunakan untuk menunjuk kepada kultur, bahasa, dan keturunan di luar konteks politik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme didefinisikan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama untuk mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, yakni semangat kebangsaan. Nasionalisme dapat dirumuskan sebagai suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Dalam bahasa Inggris, nation, dengan mewujudkan satu identitas yang dimiliki sebagai ikatan bersama dalam satu kelompok. Nasionalisme dalam arti semangat kebangsaan karena kesamaan kultur, artinya pada persamaan kultur yang utama seperti kesamaan darah atau keturunan, suku bangsa, daerah tempat tinggal, kepercayaan dan agama, bangsa dan kebudayaan. Pada pertumbuhan awal nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan berupa kesetiaan seseorang secara total diabdikan secara langsung kepada negara. Seorang teoritikus dari Prancis yang bernama Ernest Renan mendefinisikan bangsa sebagai sekelompok orang yang percaya bahwa mereka merupakan sebuah bangsa, atau a nation is a group of people who believe themselves to be a nation. Ini merupakan definisi yang subjektif dan kontekstual, serta lebih luas. Oleh sebab itu, Bung Karno sering mensitir pendapat ini untuk menjelaskan dan membangkitkan semangat kebangsaan Indonesia pada masa pergerakan nasional. Memang harus diakui, mengelompokkan manusia ke dalam sistem pengelompokan yang disebut sebagai bangsa bukan merupakan satu yang alamiah. Pada masa awal keberadaan manusia yang merupakan keturunan Homo sapiens, keberadaan manusia terbagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok suku bangsa yang dengan skala kecil. Pengelompokan mereka didasari atas kepercayaan bahwa mereka berasal dari keturunan yang sama, atau faktor genealogi.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Raffi. Selanjutnya materi tentang substansi nasionalisme akan dilanjutkan oleh Mutiara Rizka. Kepada Mutiara, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya ialah pada masa pergerakan nasional, kampanye bahwa apa yang disebut sebagai bangsa Indonesia memiliki keturunan sama, yaitu rumpun bangsa Austronesia menghadapi problema ketika pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan berjuang untuk memasukkan berbagai suku bangsa yang tinggal di Irian Barat sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ternyata, secara antropologis, mereka memiliki nenek moyang yang berbeda, yaitu rumpun bangsa Papua Melanesia. Sekali lagi, dalam hal ini, definisi Renan tentang bangsa sangat cocok untuk menjadi dalih guna memasukkan suku-suku bangsa yang mendiami Pulau Papua Barat menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Sepanjang mereka memiliki keinginan atau merasa bahwa mereka merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Sebuah definisi bangsa yang lebih aktual dan kontekstual serta menghargai proses sejarah telah dirumuskan oleh Anthony Birch. Ia mendefinisikan bangsa sebagai a society which either governs itself today, or has done so in the past, or has a credible claim to do so in the not too distant future. Artinya sebuah masyarakat yang pada saat ini mengatur dirinya dalam konteks zaman modern ataupun berpemerintahan sendiri, atau telah melakukannya di masa lalu, memiliki klaim yang kredibel untuk melakukannya di masa depan yang tidak terlalu lama. Definisi ini memberikan kemungkinan kepada pemerintahan negara bangsa untuk mempertahankan keutuhan bangsa mereka. Apalagi jika kinerja pemerintahan mereka mampu mempertahankan dan bahkan menumbuhkan perasaan atau keinginan untuk mencintai dan tetap menjadi bagian inheran dari bangsa itu. Misalnya, dengan telah terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan, keadilan, kemajuan, dan sebagainya. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutiara Rizka. Materi selanjutnya yaitu tentang sejarah nasionalisme yang akan disampaikan oleh Reisa Indira Putri. Kepada Reisa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Berikutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai sejarah nasionalisme. Nasionalisme awalnya berkembang di daratan Eropa. Pada akhir abad ke-18, di Eropa mulai berlaku suatu paham bahwa setiap bangsa harus membentuk suatu negara sendiri dan bahwa negara itu harus meliputi seluruh bangsa masing-masing. Kebanyakan bangsa-bangsa itu memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang membuat mereka berbeda satu sama lain. Misalnya persamaan keturunan, persamaan bahasa dan daerah budaya, kesatuan politik, adat istiadat, dan tradisi, atau juga karena persamaan agama. Gerakan nasionalisme dan cita-cita kebangsaan yang berkembang di Eropa pada hakikatnya memiliki sifat cinta kebangsaan. Nasionalisme yang berkembang di Eropa kemudian menjalar ke seluruh dunia. Memasuki awal abad 20, nasionalisme mulai berkembang di negara-negara Asia dan Afrika termasuk Indonesia. Nasionalisme di Asia dan Afrika bukan hanya suatu perjuangan kemerdekaan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan, tetapi memiliki tujuan yang lebih mendalam. Sehingga nasionalisme itu memiliki beberapa aspek seperti yang pertama adalah aspek politik dan yang kedua adalah aspek budaya. Berikutnya adalah nasionalisme bersifat menghilangkan pengaruh kebudayaan asing yang buruk dan bertujuan menghidupkan kembali kebudayaan yang mencerminkan harga diri bangsa setara dengan bangsa lain serta diakui berdaulat di semua sisi kehidupan berbangsa. Dengan kata lain, semangat nasionalisme di Asia dan Afrika adalah suatu perjuangan untuk menumbuhkan kolonialisme dan imperialisme. Berikutnya adalah ciri-ciri nasionalisme di Asia Afrika. Yang pertama adalah nasionalisme sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat perlawanan terhadap dominasi imperialisme Barat. Yang kedua adalah nasionalisme menjadi peletak dasar terciptanya perubahan masyarakat Asia, terutama dalam cara pandang tentang kedaerahan menjadi cara pandang seluruh bangsa. Yang ketiga adalah nasionalisme ditumbuhkan oleh para pemimpin intelektual yang memperoleh pengaruh positif dari pendidikan Barat seperti pendidikan modern, berpikir kritis, komitmen terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah semangat nasionalisme tersebut terus berkembang karena pemimpin dan pengikutnya lebih melihat masa depan dibanding masa lalu. Berikutnya adalah beberapa bentuk nasionalisme di dunia. Yang pertama adalah nasionalisme kewarganegaraan. Adalah nasionalisme yang terbentuk karena negara memperoleh kebenaran politik dan partisipasi aktif warga negaranya. Yang kedua adalah nasionalisme etnis.
nasionalisme yang terbentuk karena negara memperoleh kebenaran politik dan budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Yang ketiga adalah nasionalisme budaya, adalah nasionalisme yang terbentuk karena negara memperoleh kebenaran politik dan budaya bersama anggota masyarakat. Yang keempat adalah nasionalisme romantik atau nasionalisme identitas, adalah nasionalisme etnis yang terbentuk karena negara memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah dan merupakan ekspresi suatu bangsa atau ras. Yang kelima adalah nasionalisme agama, nasionalisme yang terbentuk karena negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama yang dipeluk oleh anggota masyarakat. Dan yang terakhir adalah nasionalisme kenegaraan, merupakan kombinasi antara nasionalisme kewarganegaraan dan nasionalisme etnis. Dalam konsep nasionalisme kenegaraan, bangsa menjadi komunitas yang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara. Berikutnya adalah dari ciri-ciri dan bentuk nasionalisme tersebut dapat kita lihat bahwa nasionalisme pada hakikatnya berproses secara alami dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Indonesia misalnya unsur nasionalisme yang ditunjuk dalam diri bangsa sudah sejak lama. Hal ini dapat dilihat adanya rasa kecintaan terhadap tanah kelahiran, perlawanan rakyat bersama rajanya untuk menghadapi kelicikan dan kecaman penjajah, khususnya Belanda. Contohnya adalah pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sudah muncul dan berkembang kecintaan terhadap tanah kelahirannya. Kedua kerajaan besar itu menyatukan wilayah-wilayah kecil di sekitarnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Raisa. Selanjutnya itu materi tentang sejarah nasionalisme yang kemudian akan dilanjutkan dengan keunggulan dan kelemahan yang akan dibacakan oleh Pio. Pada Pio dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya perlawanan fisik terhadap penjajah Belanda adalah wujud nasionalisme bangsa untuk mempertahankan wilayahnya. Pada awalnya perlawanan itu masih bersifat kedaerahan dan terpisah-pisah, karena belum ada koordinasi antara perlawanan satu dengan lainnya. Hal ini disebabkan nasionalisme perlawanan tersebut sudah dipatahkan oleh Belanda. Dari pengalaman itu, para pemimpin merubah strategi perlawanan, yaitu perjuangan melalui jalur pendidikan, menumbuhkan persatuan dan kesatuan, dan penyadaran perlawanan yang terorganisir. Dengan kesadaran akan pentingnya pendidikan, dapat diketahui pada awal tahun 1990-an, melahirkan pemuda yang cukup memadai untuk mewujudkan nasionalisme, yaitu membentuk organisasi-organisasi sebagai wadah perlawanan terhadap penjajah. Wujud nasionalisme Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berisi satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Nasionalisme Indonesia menampakkan wujud formalnya dengan berdiri dan terpenuhi persyaratan sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan dari teori nasionalisme. Keunggulannya yang pertama, sukses transmigrasi, yang kedua, sukses KB, yang ketiga, sukses memerangi buta huruf, yang keempat, sukses swasembada pangan, yang kelima, pengangguran minimum, yang keenam, sukses Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Yang ketujuh, sukses gerakan wajib belajar. Yang kedelapan, sukses gerakan nasional orang tua asuh. Yang kesembilan, sukses keamanan dalam negeri. Yang kesepuluh, investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Yang kesebelas, menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Kelemahannya, nasionalisme terlalu kuat, akhirnya menimbulkan chauvinisme. Pengertian chauvinisme merupakan bentuk perasaan cinta, bangga, loyalitas yang tinggi, fanatisme, atau kesetiaan pada tanah air, tanpa mempertimbangkan pandangan dari orang lain atau suatu bangsa lain. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Pio. Materi selanjutnya itu tentang implementasi nasionalisme dalam bidang administrasi publik yang akan disampaikan oleh Mutiara Rizka. Kepada Mutiara Rizka dipersilahkan.
Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu implementasi nasionalisme dalam bidang administrasi publik. Nasionalisme merupakan suatu gerakan atau sikap yang ada pada masyarakat yang memiliki kesamaan pandangan, cita-cita, dan tujuan, dan menjadikan sikap kecintaan yang mendalam terhadap bangsa yang ditinggalinya. Jika dikaitkan dengan administrasi publik yang mencakup pada ilmu sosial tentang pemerintahan atau lembaga publik dan hubungannya dengan masyarakat, maka yang tercipta adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga publik dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita negara dengan semangat nasionalisme yang dimiliki. Contoh implementasi dalam administrasi publik yang pertama, menjaga ketertiban dan keamanan negara, baik itu oleh pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan administrasi pada lembaga publik ataupun oleh masyarakat sebagai pengguna jasa administrasi publik dengan mematuhi aturan yang berlaku. Yang kedua, mematuhi dan mentaati hukum negara bagi warga negara Indonesia yang telah dirumuskan oleh lembaga pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, bersedia mempertahankan kedaulatan negara dan memajukan negara dengan cara meningkatkan semangat nasionalisme dan menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia ini. Yang keempat, para wakil rakyat sebagai salah satu lembaga publik yang diberi kepercayaan oleh masyarakat menyampaikan aspirasi masyarakat sebagai pengguna jasa publik dengan baik sehingga tidak terjadi kesenjangan antara lembaga publik dengan masyarakat. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutiara Rizka. Setelah presentasi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme didefinisikan sebagai suatu kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama untuk mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, yakni semangat kebangsaan. Nasionalisme dapat dirumuskan sebagai satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai nation, dengan mewujudkan suatu identitas yang dimiliki sebagai ikatan bersama dalam satu kelompok. Nasionalisme dalam arti semangat kebangsaan karena kesamaan kultur, artinya pada persamaan-persamaan kultur yang utama seperti kesamaan darah atau keturunan, suku bangsa, daerah tempat tinggal, kepercayaan dan agama, bahasa dan kebudayaan. Pada pertumbuhan awal nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan berupa kesetiaan seseorang secara total diabdikan secara langsung kepada negara. Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersamaan dalam suatu wilayah tertentu dan tidak beranjak dari ikatan nasionalisme. Nasionalisme sebagai salah satu karakter yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia pun memiliki keunggulan dan kelemahan tentunya. Keunggulan yang ada pada nasionalisme pastinya menuju pada penyatuan terhadap bangsa Indonesia yang beragam akan budayanya. Meskipun demikian, nasionalisme yang syarat akan nilai positif ini pun memiliki kelemahan, seperti nasionalisme yang terlalu kuat akhirnya akan menimbulkan suatu paham yaitu chauvinisme. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 8 yang bertemakan tentang nasionalisme antara bangsa dan negara. Kami dari kelompok 8 mengucapkan mohon maaf atas kekurangan pada presentasi kami, dan kami akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.